kita menapaki bulan yang disebut Ramadan, salah satu bulan yang spesial di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa Ramadan itu begitu spesial? Karena memang hanya ada di Ramadan yang ada satu ketentuan luar biasa yang disebut puasa, dan itu wajib memang diletakkannya di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu sering disebut sebagai bulan yang sangat istimewa. Saya ingin sedikit mencoba mengambil inspirasi dari Ramadan. Allah menyematkan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang kita ambil dari huruf yang pertamanya Roh, yaitu Rahmah. Di antara 12 bulan Allah menganugerahkan rahmatnya itu begitu sangat luar biasa dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya kalau orang ketemu di bulan Ramadan, itu artinya orang itu sedang dianugerahi rahmat oleh Allah. Karena kita juga tidak tahu persis apakah nanti di tahun depan masih akan ketemu dengan Ramadan atau tidak. Orang bisa menyaksikan betapa di Ramadan itu banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Contoh, kayak orang habis Isya ada tarawih. Orang mungkin tidak segemar baca Al-Qur'annya kecuali di bulan Ramadan. Orang mungkin tidak terbersit pengen bangun malam kecuali di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu sering disebut sebagai bulan rahmah. Yang kedua dari huruf mimnya, bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan maghfirah. Karena dengan kita berpuasa itu artinya kita sedang berproses untuk penyucian diri. Dosa-dosa, kekhilafan, kekeliruan yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang menemukan bulan Ramadan dan di Ramadannya puasa. Makanya bulan Ramadan sering juga disebut bulan maghfirah. Yang ketiga, kita bisa mengambil inspirasi dari huruf Dad. Maknanya dia terang, cahaya. Di bulan Ramadan itu kalau kita melihat data kondisi rumah-rumah itu jauh lebih terang dibanding di bulan-bulan yang lain. Biasanya jam 3 malam masih peteng. Kalau Ramadan tidak, rumah-rumah itu sudah mulai terang. Dan tidak hanya itu, ternyata Ramadan itu dengan puasa itu menerangi hati kita, menerangi cahaya kita, menerangi jiwa kita. Karena berpuasa itu hakikatnya kita sedang membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, dan membersihkan hati kita. Sehingga tampilan kita, jiwa kita, hati kita akan jauh lebih cemerlang. Makanya kalau pengen lihat wajah-wajah orang yang ahli puasa, biasanya wajahnya jauh lebih cemerlang, auranya jauh lebih kuat dibanding yang tidak puasa. Makanya bulan Ramadan sering juga disebut sebagai syahrul dia, bulan yang penuh cemerlang. Yang keempat, kita bisa mengambil inspirasi dari huruf yang keempat, yaitu alif. Maknanya ulfah, bulan kelembutan, di mana banyak orang mulai terketuk berbagi, peduli, perhatian itu ternyata di bulan Ramadan. Orang gemar bersedekah, gemar berbagi, gemar berinfak itu ternyata jauh lebih kuat adanya di bulan Ramadan dibanding di bulan-bulan yang lain. Karena hati orang
lagi digerakkan, lagi dicondongkan untuk senantiasa lembut, peka dan peduli. Dan yang kelima yang bisa kita ambil dari Ramadan itu huruf nunnya, yaitu ni'matun. Bulan Ramadan itu bulan penuh nikmat. Buktinya dari mana kan? Buktinya gampang kan? Makanan yang kita makan tiap hari biasanya menunya lebih spesial di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Sekalipun pengertian nikmat tidak hanya melulu makanan, tetapi orang senantiasa bisa berpuasa itu nikmat. Orang senantiasa bisa bertarawih itu nikmat. Orang senantiasa bisa bisa membaca Al-Quran itu nikmat. Dan orang senantiasa terus tergerak melakukan kebajikan-kebajikan, itu artinya orang itu oleh Allah dianugerahi nikmat yang tiada tara. Makanya bulan Ramadan itu sering juga disebut sebagai syahrun ni'mah, bulan penuh kenikmatan. Nah, siapakah yang akan bisa memperoleh 5 hal tadi? Dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat dia, dapat kecemerlangan hati, dapat ulfah, kelembutan hati, sekaligus dapat nikmat. Cirinya adalah orang yang melakukan puasa. Siapakah orang yang melakukan puasa itu? Kita bisa mengambil diksi kata puasa dari redaksi shaum, terdiri dari 3 huruf, shad, wawu dan mim. Pertama, siapakah yang puasa itu? Atau apa manfaat orang berpuasa itu? Pertama, dia akan terbangun namanya shad, yaitu syianah. Orang yang puasa itu dia terjaga. Makanya orang yang puasa itu ketahanannya jauh lebih baik dibanding yang tidak puasa. Kalau kita pengen mempelajari tentang immunity, tentang ketahanan, tentang keterjagaan, itu ternyata orang yang puasa atau sesuatu yang berpuasa itu jauh lebih terjaga, jauh lebih immunity, jauh lebih memiliki ketahanan. Sebagai salah satu contoh, kalau orang gemar main ikan hias yang dibeli dari Jepang itu agar kuat dalam perjalanannya, maka ikan itu harus puasa terlebih dahulu. Karena dengan puasa itu ikan itu akan memiliki ketahanan. Termasuk orang yang ketahanannya, kestabilannya itu justru ada sama puasa. Makanya biasanya dokter pengen mengambil tindakan-tindakan medis, mau melakukan tindakan operasi, pasti sang pasien itu direkomendasikan atau dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena ketika itu keterjagaan atau ketahanan tubuhnya itu yang terbaik. Jadi stabilitas gula darah, stabilitas trigliserid, stabilitas daya ketahanan tubuh manusia itu ternyata terbaik adalah ketika dalam kondisi puasa. Makanya kestabilan manusia itu ketika mau dilakukan tindakan medis pasti disarankan untuk berpuasa. Maka orang kalau ingin hidupnya senantiasa terus dalam keterjagaan, dalam ketahanan atau bahasa lainnya namanya as-siyana, maka rekomendasinya adalah berpuasa. Maka puasa itu adalah di samping ini perintah agama tetapi memiliki implikasi kesehatan yang luar biasa. Ketahanan jiwa orang yang puasa dengan ketahanan jiwa orang yang tidak berpuasa beda. Makanya puasa itu memberi dampak yang sangat luar biasa yang saya sebut namanya as-siyam. Yang kedua, puasa itu bisa menjadi media yang saya sebut namanya waw, yaitu wasilatun, jalan cerdas. Jalan cerdas untuk apa? Bahwa hidup itu hakikatnya, visi hidup itu adalah mendapatkan satu predikat yang disebut namanya takwa. Dan tidak ada cara yang jauh lebih efektif untuk seseorang itu menemukan takwa kecuali jalan itu disebut namanya puasa. Makanya puasa itu menjadi wasilatut taqwa. Makanya di Al-Quran yang jelas-jelas ayatnya bunyi dan
belakangnya disebut la'allakum tattaqun itu ternyata diksinya adanya di puasa. Karena apa? Karena puasa itu disitulah kita dituntut untuk senantiasa imsakun an hawan nafs. Jadi orang itu bisanya terjatuh, bisanya merugi, bisanya sengsara itu karena dia tidak bisa mengendali hawa nafsunya sendiri. Dan cara yang paling luar biasa efektif untuk membangun kestabilan emosi diri itu salah satu caranya adalah puasa. Makanya puasa itu disebut sebagai wasilatun taqwa, bahwa orang kalau ingin senantiasa visi hidupnya untuk menggapai takwanya hebat, itu salah satunya adalah puasa. Maka puasa itu betul-betul menjadi cara, menjadi media, menjadi perantara yang paling efektif untuk seseorang menemukan sejatinya hidup. Apa sejatinya hidup? Yaitu takwa. Karena indikator hidup itu tidak akan ditentukan seberapa kaya kita. Indikator hidup itu tidak akan ditentukan seberapa tinggi derajat kita. Indikator hidup itu tidak ditentukan seberapa pengaruhnya kita, tetapi indikator hidup kita itu ditentukan seberapa kualitas takwa kita. Dan cara untuk menemukan takwa, cara untuk bisa menggapai takwa itu ternyata wasilahnya adalah puasa. Maka puasa disebut juga sebagai wasilah takwa. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa mengambil makna dari huruf mim, bahwa di samping puasa itu sebagai cara untuk membangun kestabilan diri, keterjagaan diri, yang kedua puasa itu menjadi media untuk menggapai ketakwaan, dan yang ketiga puasa itu ternyata menjadi wasilah, menjadi cara yang bisa kita ambil inspirasinya dari huruf mim, yaitu miftah. Puasa itu ternyata kunci. Kunci apa? Miftahul falah. Banyak orang menemukan untuk kesuksesan itu salah satu wasilahnya adalah puasa. Puasa itu sering juga disebut miftahun najah, kunci, di samping kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan. Dan orang itu kalau ditanya cita-citanya apa, pasti tidak lepas ingin hidupnya sukses dan ingin hidupnya bahagia. Pertanyaannya, mungkin nggak orang itu bisa menggapai sukses, menggapai bahagia kalau tidak memegang kuncinya? Rasa-rasanya sulit kan? Dan salah satunya orang akan menemukan dimensi kesuksesan dan dimensi kebahagiaan, salah satunya adalah puasa. Makanya beberapa ulama sering memberikan satu anjuran, kalau ingin cita-citanya terkabul, silakan lakukan dengan puasa. Dulu para empu ketika membuat keris itu tidak hanya mengandalkan kompetensinya saja kan, tetapi dibarenginya dengan berpuasa. Supaya apa? Supaya karyanya ini menemukan karya yang sukses. Makanya banyak orang yang menemukan hidup yang luar biasa itu salah satu wasilahnya adalah berpuasa. Maka kenapa puasa? Ternyata dari puasa itu menjadi menjadi satu variabel atau instrumen yang paling sangat dibutuhkan dalam misi hidup kita. Pertama, hidup itu jangan cengeng, hidup itu jangan ngeluh. Nah, supaya tidak cengeng, tidak ngeluh, maka harus memiliki ketahanan, memiliki immunity. Dan immunity itu bisa ditemukan dari yang namanya puasa. Yang kedua, hidup itu haruslah ada perantaranya kan. Orang dari rumah menuju ke bank, kalau tidak ada wasilahnya, tidak ada jalannya, tidak ada kendaraannya, mungkin boleh jadi tidak akan sampai di Gebang. Nah, orang kalau ingin mencapai visi hidup, maka butuh adanya wasilah. Dan wasilah untuk menggapai visi hidup, ternyata wasilah yang paling efektif dan paling cerdas itu wasilahnya adalah puasa. Dan yang ketiga, hidup itu ternyata butuh kunci-kunci. Kita bisa mengendarai motor itu karena salah satunya kita harus pegang kuncinya. Tanpa megang kuncinya, kita tidak akan pernah bisa mengendarai kendaraan motor.
Maka orang kalau ingin hidupnya menemukan sukses, menemukan bahagia, maka salah satu ikhtiarnya adalah gapai kuncinya. Dan kunci itu semua salah satunya adalah puasa. Maka puasa itu maknanya asyam, puasa itu maknanya al-wasilah, dan puasa itu maknanya adalah al-miftah, sebagai kunci. Itu saja, semoga di awal bulan Ramadan ini tadi kita senantiasa bisa memupuk ketahanan hidup kita, immunity hidup kita. Kita juga terus semakin terbuka jalan kita untuk menggapai ketakwaan kita. Sekaligus juga dengan puasa ini kita bisa membuka kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan. Terima kasih, semoga bermanfaat.